orator-orator, ustadz-ustadz, kiai-kiai dari Pondok Unik memberikan contoh nyata bagaimana pribumi Nusantara harus bersikap, harus menegakkan harga dirinya, menegakkan marwah leluhurnya, mentauladani semangat perjuangan leluhur, menegakkan semua ajaran suci leluhur, ajaran mulia dari leluhur di bumi Nusantara selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara sekalian, bagi kita semua sebenarnya polemik nasab Ba'alwi ini sudah menang telak. Tidak ada satupun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan. Betul? Tidak ada bantahan ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya. Mereka juga takut dengan segala alasan untuk melakukan tes DNA sebagai sebuah kajian yang diakui oleh seluruh dunia. Bahkan Muktamar Nahdlatul Ulama ketika di Boyolali bisa memberikan fatwa bahwa tes DNA bisa membatalkan ilhaq nasab. Tetapi anehnya justru ada dari oknum PBNU yang justru memframing bahwa tes DNA adalah tidak presisi dan lain sebagainya. Walaupun mental budak itu jangan keterlaluan. Ingat muasis kita, ingat Bahasim As'ari, ingat Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat Syekhona Khalil Bangkalan, ingat penghulu datuk kita Wali Songo yang telah dengan seluruh jiwa raga, darah, harta, nyawa, keringatnya digunakan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Saudara-saudara sekalian, Ba'alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Allahu Akbar. Saya datang ke sini sebenarnya mau bertanya, kenapa Mama Hufron, Abuya Mama Hufron yang kita cintai bersama sampai meminta maaf, padahal beliau sama sekali tidak bersalah apapun di dalam narasi di Nusantara ini. Itu yang mau saya tanyakan. Tetapi tadi Gus Ubad dan semua warga menyatakan, Gus, kami tidak pernah menganulir semua narasi kami karena kami yakin benar dan punya data dan bukti. Tetapi kami sadar bahwa kami telah membuat kegaduhan dan kami ingin membawa Nusantara menjadi damai kembali, untuk kembali diluruskan di dalam narasi yang sebenar-benarnya tentang pembelokan sejarah dan pengakuan palsu nasab Nabi di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf, mohon izinnya saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Mama Hufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Polemik nasab ini sudah berjalan lama, saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Hufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya, para muhibbin tidak akan sadar. Kemudian Mama Hufron mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani.
Tapi kemudian kena prank saudara-saudara. Beliau ini anak angkatnya salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Keturunan itu artinya dari atas turun ke bawah. Apa yang turun itu? Bisa sanad ilmu, bisa faktor keturunan atau genetis. Jadi jangan salah, ngaku keturunan ini bukan berarti keturunan darah. Karena Mama Ghufran juga punya catatan nasab keluarganya dan juga punya bukti kesaksian bahwa beliau juga diambil anak angkat oleh salah satu keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mau Tangerang. Jadi semuanya kena prank. Itu prank pertama. Kemudian ternyata masih belum alhamdulillah keluarga Syekh Nawawi mulai bangkit. Keluarga Nusantara, keluarga Sunan-Sunan bangkit kemudian. Dan kemudian Mama Ghufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Ngomong sama semut. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa, bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan omongan saya? Kena prank. Kemudian kena prank lagi bahwa saya penjaga gawang neraka. Ini kan bahasa kiasan, artinya berjuanglah. Saya mendoakan kalian semoga diampuni oleh Allah. Semoga perjuangan kalian kalau ikhlas benar-benar untuk untuk Nabi, kesucian Nabi, untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga bangsa ini. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Itu artinya penjaga neraka, bukan penjaga gawang seolah-olah di dalam gawang terus ada bola. Mikir, ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, memang bangsa ini suka yang halu-halu. Lihat itu film di bioskop itu, kalau nggak horor ya film-film misteri di TV apa. Memang bangsa ini suka yang begitu-begitu. Dan Mama Ghufron mendobrak itu, rela untuk menjadi lilin yang menerangi Nusantara walaupun dirinya harus leleh terbakar, dihujat, dicela oleh orang yang belum tentu jelas sumbangsihnya bagi negara ini. Saya hadir ke sini merupakan bentuk solidaritas. Saya datang membawa logo, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini resmi, yang tanda tangan kekancingan saya adalah raja, artinya bukan abal-abal. Ya bukan palsu, nasab nabi palsu. Bukan, ini asli resmi. Ini damar Kedaton Nusantara, simbol dari dari Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Benowo, pemangku Yogiswara dan Pajimatan. Karena apa? Fakta, pemimpin bangsa ini, seluruh pemangku kebijakan, seluruh rakyat harus membuka matanya. Banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman, terutama Habaib Ba'alwi. Ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara, saudara-saudara sekalian. Bagaimana keluarga Hamengkubuwono diaku sebagai bin Yahya, KRT Sumodiningrat jelas makamnya telah dirubah menjadi bin Yahya. Kemarin di Nitian, alap-alap Mataram. Kemudian keluarga kita dari keluarga Hamengkubuwono, dari para aktivis pecinta budaya PSN di Yogyakarta, Laskar Mataram, menertibkan makam putra dari Panembahan Senopati di Nitian Jogja menjadi Al-Idrus. Ini bukan Al-Idrus, ini Gedabrus ini namanya. Kita berhak marah. Tidak ada kompromi bagi para penyamun, para rampok yang ingin mengacak-acak rumah kita. Setuju? Kita punya rumah sudah damai, sudah baik, makmur. Datang orang pendatang, kemudian duduk, kata orang Jawa, metingkrang, tidak sopan. Kemudian foto dari kakek kita diganti namanya. Kemudian mohon maaf, ada yang istrinya direbut, ada yang anaknya direbut dengan klaim palsu bahwa mereka cucu Nabi. Tidak ada kompromi. Hajar! Revolusi harus segera bangkit. Kalau tidak, mau kita dijajah keturunan kita. Kapan lagi? Sekarang saatnya, saudara-saudara. Ini kemarahan dari kami, warga Keraton, warga dari Trah Mataram, dari Trah Banten, Trah Madura. Banyak di Madura makam yang dibelokkan juga. Di Bali
Wali Pitu diklaim menjadi Pak Alwi, Al-Qadri diklaim menjadi Pak Alwi. Ada Kesultanan Mempawah, putra raja tidak punya rumah, ngontrak-ngontrak. Ini miris. Jogja sebagai yang berjasa di dalam pendirian NKRI, termasuk serangan umum tahun 49, mau diotak-atik keistimewaannya. Bagaimana Darul Hasimi punya Habib Lutfi bin Yahya telah meracuni keraton Yogyakarta, dan alhamdulillah keluarga keraton Yogyakarta bersuara lantang. Gusti Pangeran Haryo Adip Pangeran Yudoningrat berteriak lantang, kemudian diputus setelah itu oleh Sultan dan Pangulon Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Semoga seluruh keraton Nusantara sadar bahwa leluhurnya sedang ingin diperkosa, sejarahnya ingin dibelokkan, dan saya sebagai warga Brangwetan, bagian dari keraton Surakarta Hadiningrat, walaupun saya terah Jogja, tetapi karena saya tinggal di wilayah keraton Surakarta Hadiningrat, dan Mama Hufron adalah kasepuhan, adalah pembina di dalam Hondrowino Nusantara Kusumo Hondrowino, organisasi resmi dari keraton Surakarta. Saya tidak rela kalau kemudian beliau sampai dihina, dicaci maki, dituduh sesat oleh orang-orang yang dangkal, oleh orang-orang yang belah bambu, oleh orang-orang yang tidak jelas perjuangannya untuk Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, Mama Hufron hadir menjadi seorang ulama, tidak mendawir kepada umatnya. Lihat di Surabaya ribuan santri gratis. Di sini juga beliau selalu memberikan santunan-santunan. Di Keraton Surakarta itu berapa puluh ton beliau sering membagikan beras untuk abdi dalam dan acara-acara di keraton. Beliau juga membagikan beras di seluruh Nusantara, bahkan di beberapa keluarga kasepuhan Sohibul Makbaro, di ulama-ulama Nusantara banyak yang beliau santuni tanpa koar-koar. Ini menjadi miris ketika kemudian seseorang yang demikian banyak jasanya, banyak perjuangannya, hanya karena membuat kontroversi kemudian dituding sesat. MUI jangan memandang sebelah mata. MUI jangan hanya tanggap ketika Ajinomoto dianggap haram, kemudian setelah itu audiensi kemudian menjadi halal. MUI jangan menutup mata dengan banyaknya pembelokan sejarah, makam-makam yang telah dibelokkan menjadi orang Yaman yang sebenarnya baru datang, pupuk bawang di Nusantara, mau mengacak-acak Islam di Nusantara. MUI jangan diam saja ketika di dalam kitab manakib mereka yang resmi, datuk mereka mengklaim Mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini menodai, ini jelas-jelas melecehkan, merendahkan Nabi besar kita Muhammad SAW. MUI jangan diam saja ketika mereka membuat cerita-cerita halu, membelokkan kisah para wali-wali. Keluarga Wali Songo dibelokkan menjadi Yamani, padahal isbat nasab kita, tes DNA kita jelas tidak ada urusannya dengan Yaman. Rukun iman ada 7, tidak perlu haji, cukup ketarim. Ini lucu Nusantara penuh dengan kejayaan, masa dibandingkan dengan sebuah kota yang gersang, yang tidak ada jejak peradaban sejarahnya dalam dunia Islam. Mohon maaf, banyak literatur mengatakan bahwa Hadramut dan Tarim yang mereka bangga-banggakan bukan bagian dari Yaman di masa Nabi. Yang dimaksud Yaman adalah Yaman Utara di masa Nabi, sebagaimana ketika Quran menyebut Rum itu adalah Romawi Timur, Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel, bukan Romawi Barat yang telah runtuh 1 abad sebelum Nabi dilahirkan yang beribu kota di Roma. Sekarang karena penjajahan, karena pembelok, karena faktor geopolitik, kemudian akhirnya Hadramut dan sekitarnya menjadi Yaman Selatan. Padahal dulu di zaman Nabi mereka bukan Yaman. Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman. Ini penyesatan model seperti ini sebenarnya sudah saya kupas tuntas dalam banyak tulisan saya, saudara-saudara sekalian.
Jadi MUI sekali lagi jangan belah bambu, jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kalau Mama Hufron yang bicara dengan semut dianggap sesat, bagaimana yang mi'raj 70 kali dalam semalam? Rukun iman ada 7, haji ditarim bisa memadamkan api neraka. Ini narasi yang jahat, doktrin perbudakan spiritual yang mengakibatkan kapitalisme agama, dan korbannya adalah warga bangsa pribumi Nusantara. Dan NU jangan diam saja, jangan menjadi mental budak. NU dengan seluruh muasisnya adalah para pejuang, para pemimpin besar, seorang yang alim tadi sudah dikupas bahwa NU lah yang menyelamatkan Ba'alwi dari deportasi. Karena jelas mereka tidak ada jejaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Tidak ada jejak mereka di dalam 10 November 1945 Hari Pahlawan, di dalam Hari Santri Resolusi Jihad juga tidak ada, di dalam BPUPKI, PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak ada, di dalam revolusi menghadapi penjajah Belanda agresi militer pertama kedua juga tidak ada. Tiba-tiba sekarang merah putih dari mereka, hari kemerdekaan dari mereka, lagu kebangsaan dari mereka. Kadzabul akbar, saudara-saudara sekalian. Dan ini jangan diam saja, para sejarawan juga sudah mengupas ini. Jangan karena tersandera oleh kepentingan politik, jangan karena punya besan, punya guru dari kalangan mereka kemudian diam saja. Masalah nasab, klaim sebagai cucu Nabi tidak ada urusannya dengan ilmu dan makom. Yang berguru kepada Ba'alwi boleh, boleh. Berguru pada siapa saja boleh, sampai ke negeri Cina kalau perlu. Tetapi urusan kesucian nasab Nabi tidak ada kompromi, tidak ada kata seinci pun kita mundur, dan harus mau dibelokkan dengan frame sesat, dengan pembelokan-pembelokan yang tidak jelas. Kitab nasab zaman tidak ada. Song. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak Ba'alwi baik yang sebenarnya sadar, yang sebenarnya ingin integrasi, menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kebinekaan kita. Mereka juga resah dengan kejahatan dari klan mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Apa perlu kita buka hasil tes DNA mereka? Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil, saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit, kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas, memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir, di Gunung Padang. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian? Inlander, Honden and Inlander, Verboden, luar biasa itu. Sampai tadi mengatakan halo Solo.
Mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut. Mereka menggunakan hall-hall tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi hall Solo, di Gresik hall Gresik, di Gresik itu ada Sunan Gresik Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim hall Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo, ada PB 10 yang sangat berjasa kepada Nusantara. Mbah Min Haj, banyak di Solo wali-wali besar, kemudian menjadi hall Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Assegaf. Di Solo ada Masjid Sepuh PB 10 menjadi Masjid Assegaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo, mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat, baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Askenazi yang DNA-nya sama dengan Ba'alwi di Palestina sana. Allahu Akbar. Siap kita lawan, siap kita jihad, siap kita bersatu untuk melawan ini semua. Kepro atuh. Saya di Unik, saya harus mengikuti pakem Mama Hufron, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Keraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari Trah Wali Songo, Trah Kesultanan, Trah ulama-ulama sepuh leluhur kita, termasuk juga kepada keluarga besar Pondok Unik. Apa yang kalian narasikan, yang panjenengan semua perjuangkan pada hari ini, insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak, datang ke Nusantara. Dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara, untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ngomong Gus Fakih Mukodam, Fakih Wirahadiningrat, mereka tidak percaya. Hidungnya pesek, mukanya pribumi, kayak begitu. Ah, lu siapa? Yang ngomong Mama Hufron, Gus Ubat, Gus Ilyas, Gus Imo dan keluarga besar Unik, mereka nggak percaya. Yang ngomong Kiai Imaduddin, walaupun pengarang kitab kelas dunia, puluhan kitabnya dicetak, digunakan di luar negeri. Orang nggak percaya dulunya. Sampai polisi diomong bohong, katanya polisi bohong. Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu. Saya punya teman polisi nggak percaya COVID. Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima. Masa iya katanya orang bisa kena COVID begitu langsung mati segala macam.
Tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilaut. Saya ini orang nggak mau vaksin, nggak mau juga swab. Saya pernah diundang Kiai Maruf Amin untuk khutbah. Anaknya ngebel, katanya suruh abah suruh khutbah, nggak mau kata saya. Kenapa? Nanti suruh apa namanya di swab. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya di swab. Enggak katanya, kenapa enggak berani? Nanti kalau saya positif, santri saya suruh pulang semua kata saya sama polisi. Enggak katanya, nanti kalau positif kena COVID enggak bakal dikasih tahu katanya. Yang penting tidak ketemu abah kalau misalnya positif. Oke kalau begitu, artinya saya mau. Tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama COVID itu kena. Taunya dari rokok. Kok rokok ini kayak kabel begini. Saya lihat di YouTube ciri-ciri kena COVID. Jadi indera penciuman perasa ini hilang. Dan kalau ngerokok itu katanya nggak ada rasanya. Wah, kayaknya kena saya nih. Kebetulan saya punya adik sarjana kesehatan. Dek, punya nggak tes COVID? Ada Kang katanya. Bawa. Bisa nggak di sini kita tes? Bisa. Tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa, karena nanti dipanggil bupati suruh di apa tuh namanya, di karantina di hotel. Walaupun enak di karantina di hotel, nggak mau kita kayak ada orang di penjara begitu kan. Tolong jangan kasih tahu. Iya Kang, nggak apa-apa. Akhirnya pas di tes DNA kan diliatin aja, seret, waduh positif Kang, waduh. Udah santri mau salaman, nggak mau. Saya nggak mau salaman sama santri. Kalau ada orang tua wali murid datang, saya nggak mau nemuin. Kalau santri saya tetap ngaji. Kenapa? Takut dia pulang, karena santri itu kan masih gagah. Dia itu mungkin sudah kena corona. Kalau dia pulang ke rumah, nanti nyebarin corona di rumah. Karena kebal kalau santri-santri dia punya hiji bakar sama hiji Bukhari. Akhirnya semua orang percaya adanya COVID. Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam corona. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya. Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya. Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong. Dia digaji negara loh. Bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Baklawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya tal, nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA, karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun, tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau apa namanya itu tes DNA pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai. Tinggal mau nerima apa tidak. Mau tobat apa 550 tahun. Satu apa namanya Masehi, Nabi Isa lahir. Nabi Isa wafat 37 Masehi. Umur 37 wafat. Wafat menurut versi Kristen ini ya. Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai anaknya Allah, bin Allah. Itu berlangsung 550 tahun sampai 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa Nabi Isa bukan anaknya Allah. Itu 550 tahun Pak. Sama dengan nasabnya Balwi ini.
Mereka ngaku 895, sekarang 2024, 550 tahun kurang lebih. Hitung pakai kalkulator. Gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun. Kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu, tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Tidak bisa. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti. Dan ini alhamdulillahnya kita ini, terutama saya sama orang Sragen, yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya tidak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Betul enggak? Biasa-biasa aja Pak. Jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya, keyakinannya seperti kita. Jangan, masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin, jangan waladolin. Ada lakum dinukum waladolin. Ini sholat nggak berhenti-berhenti. Amin lagi, amin lagi. Kata Yai Ma'ruf, lakum partayukum walana partayuna. Lakum capresukum walana capresuna. Kalau yang mau ngakui tetap ya silakan saja. Ustadz Idrus Romli, Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Wapi, Ustadz Jenny, silakan aja terus saja. Kan ada konsekuensinya. Paling dikasih mintain duit buat maulidan. Ya enggak? Didawir paling juga. Konsekuensi biasa-biasa saja. Jadi kita berbeda itu biasa. Yang enggak biasa, kalau ada yang enggak percaya jangan marah, itu aja. Gimana? Kalau kita enggak percaya ada Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, ya jangan marah. Seperti sekarang ini toleransi. Orang yang nggak percaya Nabi Isa anaknya Allah, monggo. Yang masih percaya, monggo. Lakum dinukum waliyati. Lah kita yang sudah tercerahkan, kita yang sudah lihat kitabnya langsung, bisa dibeli Pak kitabnya itu, As-Sajar Al-Mubarakah. Sekarang sudah dicetak di Iran dan kita bisa pesan melalui Shopee. Apa aja sekarang bisa melalui Shopee, kalau dulu nggak bisa. Mbah Hasyim Asy'ari nggak baca kitab-kitab nasab Pak. Karena buat apa zaman dulu baca-baca kitab-kitab nasab? Guru-guru kita itu nggak baca kitab-kitab nasab. Kenapa? Mereka lebih ibadah kepada Allah. Kitab yang didatangkan Fathul Mu'in, Tasawuf, Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ihya Bukhari, itu saja. Kita juga dapatnya dari mana? Dari luar negeri. Kitab-kitab yang tadi disebutkan itu hanya ada di luar negeri, yaitu di Qum, Iran. Yang mencetak orang Iran semuanya Syiah. Kata Ustaz Idrus Romli, itu katanya kitabnya Syiah semua. Iya, keturunan Nabi dulu Syiah semua. Turunan Nabi dari Husain itu sampai abad ke-5 semuanya Syiah. Makanya aneh, ada Ubaid katanya dia orang madzhab Syafi'i di abad ke-5. Bohongnya ketahuan. Karena seluruh turun Nabi dari jalur Husain semuanya adalah mereka jadi imam-imamnya, mereka jadi pemimpin-pemimpin Syiah. Bagaimana kita mengetahui kitab-kitab nasab kalau bukan mereka yang nulis? Yang nulis mereka orang-orang Syiah. Abad ke-6 baru dari Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengarang. Itu walaupun dia ahli sunnah, tetapi dia adalah muhibbu ahlil bait, dia pecinta ahli baitnya Nabi. Makanya dia mencatat seluruh keturunan ahli baitnya Nabi. Itu mulai dari situ ada orang-orang ahli sunnah yang menulis nasab para keturunan Nabi.
Tapi di abad ke-5 sampai abad ke-3 semua yang nulis orang Syiah. Tuh Syiah asli itu. Yang ada di Yaman itu Syiah aslinya ada di Son'a. Di Son'a itu sekarang yang lagi perang sama Inggris, sama Amerika, itu keturunan Nabi yang sahih. Namanya Ar-Rasi Al-Hausi. Jadi dulu pemimpin seluruh orang Yaman namanya Ar-Rasi, Qasim Ar-Rasi. Dia penguasa di Yaman. Turunan Nabi dari Jalal Husain. Kemudian berketurunan sampai sekarang. Ya kalau ada perang di depan. Itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman. Kalau perang di depan. Kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu. Dia perang, seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis. Ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah kalau orang Jawa, sekarang aja kita kakak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita, apalagi orang Solo Raya. Waduh, perang melulu. Dikit-dikit perang, pengen ganti bupati perang. Itu siapa? Joko Tingkir sama Aryo Penangsang perang. Suto Wijoyo itu perang, segala macam itu perang-perang melulu. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini bubar. Karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem. Sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman. Kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman 5 tahun ya kan. Kemudian datang panggilan jihad. Wih katanya ada provokator datang. Ini katanya Aryo Penangsang telah membunuh Pangeran Anu. Kita ini berarti jahat, kita harus hancurkan. Ikut lagi tuh orang Seragen. Ini Kiai Riyad ini kalau adanya di zaman Suto Wijoyo segala macam, ini nggak bisa bangun ini karena orangnya ketahuan, pengennya gerak aja, pengen perang, pengen berjuang. Ini yang datang semua orang yang pengen berjuang semua, apalagi Banser sama Laskar Sabilillah. Orang lagi aman aja tadi ngomongnya tuh nyanyinya, kami siap mati. Kenapa orang lagi aman begini kok ada polisi, ada tentara? Betul enggak? Karena apa? Gen kita gen perang. Dari zaman Ken Arok kita perang melulu. Dan otaknya perangnya pakai taktik Ken Arok itu kan luar biasa. Jadi kita taktik Ken Aroknya ada, Joko Tingkirnya ada, yang wali-walinya kayak Syekh Sunan Gunung Jati yang ahli syariat ada, yang tukang bacok orang Sunan Kudus ada, yang ahli tata pertanian Sunan Ampel ada, macam-macam ini keturunan daripada orang Jawa ini, orang Nusantara. Ini harus dijaga warisan-warisan oleh siapa? Oleh kita. Hal-hal yang baik dari leluhur kita, yaitu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga orang Jawa ini merasa semuanya agama Islam ini sesuai dengan budaya Nusantara, budaya Jawa. Hal-hal yang tidak baiknya, apa yang tidak baik? Politik itu di zaman kerajaan tidak baik. Kenapa? Saudara dengan saudara kalau bapaknya mati, ini dia bersaing ingin jadi raja. Ini nyari pendukung, yang ini nyari pendukung, akhirnya perang saudara. Itu yang tidak baik dari leluhur kita. Dan sekarang ada jawabannya. Apa jawabannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Indonesia yang Pancasila ini, yang semua warga bagi negara Indonesia adalah sama. Tidak ada perbedaan manusia Indonesia dilihat dari keturunan siapa. Yang turunan Ken Arok misalnya tidak boleh jadi kiai, dia harusnya jadi tentara. Nggak ada begitu. Karena kiai-kiai walaupun sekarangnya soleh-soleh begitu tukang tirakat aja, ada turunan Ken Aroknya juga. Kalau dia ngaku turunan Raden Patah, ya pasti ada turunan Ken Aroknya yang ngeliatin Ken Dedes. Betul nggak? Kalau turunan Raden Patah, Brawijaya, pasti ada turunan Ken Aroknya.
Maka keturunan itu bagi bangsa Indonesia tidaklah penting. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya adalah semua manusia bagi negara Indonesia sama. Dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kita sibuk-sibuk begini hanya ingin mengajak pada saudara-saudara kita Pak Alwi, ayo bareng-bareng begitu, mau nggak? Jangan ngomong-ngomong turunan lagi, turunan lu udah ketahuan bukan keturunan Nabi. Kita nggak percaya lagi. Kalau mau maksa, ya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak usah perang, ngapain kita perang-perang? Jangan lagi ngehina-ngina bangsa Indonesia. Kan begitu kita ajak, mau nggak? Mau misalnya, alhamdulillah. Ayo mari sekarang kita bareng-bareng bangun Indonesia ini. Masih banyak kekayaan Indonesia loh. Yang ada di dalam bumi Indonesia ini, nikel, segala minyak bumi masih banyak yang belum dieksplorasi. Mungkin untuk 100 turunan kita ke depan ini masih bisa ngasih makan Indonesia ini. Tepuk tangan. Gimana ini? Tepuk tangan ragu-ragu begitu. Dia mikirnya mati dia. Aduh, 100 turunan saya masih hidup, atau nggak bakal turunan kita. Ini yang ada di dalam tanah Indonesia ini Pak, ini kaya raya, ini negeri surga. Indonesia ini negeri surga. Jangankan daratnya, lautannya itu banyak minyak. Bahan dari untuk membuat nuklir itu ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia bikin nuklir gampang, kita nggak perlu bahan dari luar, dari dalam negeri Indonesia ada. Minyak kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saja udah cukup. Padi kita makan cukup, Seragen kurang, banyak tuh di Banten tuh sawah bisa dikirim ke Seragen. Kalau misalnya kurang, di Kerawang paling banyak itu sawah, sampai ada peraturan tidak boleh membangun bangunan di sawah, dan sangat dipersulit kalau jual sawah itu di daerah Kerawang. Itu dalam rangka ketahanan pangan. Untuk apa? Untuk menjawab demografi penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Tetapi insya Allah kita yakin Indonesia penduduknya berapapun, tanah kesuburan Indonesia ini akan mampu untuk memberikan oleh Allah makan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada bangsa lain yang mau ikut di sini, silahkan, monggo, sesuai dengan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi yuk bareng-bareng kita menjaga tenggang rasa, saling harga menghargai, hormat menghormati. Itu saja, betul tidak? Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo. Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab aneh lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali, bohong, nggak terbukti. Katanya mustahid, kagak ada. Lah, keluarga saya ada yang menjadi Sayyidu Ulama'il Hijaz, Syekh Nawawi Tenara, ratusan buku dikarang. Orang Indonesia siapa yang ada di Jogja, Solo, leluhurnya bisa bikin Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Saujan apa itu? Candi Cetok dan lain sebagainya. Itu susah tuh bikin begitu tuh. Kiai Riyad jangan sembarangan tuh. Kiai Riyad bisa bikinnya musola begitu doh. Hebatan orang tua kita, jadi aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube jadi kita tahu orang-orang jahat.
Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar ngaji di majlis. Habis ngajar ngaji di majlis, megangnya tasbih, Allah, 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 Allah. Nggak megang-megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya, yang bisa ngebel aja. Betul nggak? Lah, inilah jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah, itu nggak bakal kena doktrin Habib itu. Mereka tidak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah, Al-Irsyad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Emang dari dulu gua kagak percaya melu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-petong begitu, nerocos itu banyak juga yang ngomong naon eta Cina itu, yang dari Sunda ngomong itu, ngomong opo kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakkin, nggak berhenti rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Koli Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed. Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubed. Ubednya Ubed bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabib kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhibah, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqo fahada yuqbalu,
Kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqa fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu al haqqa hada yutawaqqafu. Ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi, masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqq, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqqa hadza yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasabah alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9. Bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang di Cangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah. Adanya di abad 4 Hijriah. Dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada. Kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada. Abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah, namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali As-Sakron. Yang diaku di abad ke-3 dan ke-4, maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ke-3 dan ke-4. Saya menemukan kitabnya, ada dalam kitab nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatut Talibiyah, kemudian kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah kita cari juga. Sejak abad ke-3 apakah sudah ada kitab sejarah yang ditulis? Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad ke-5. Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iqlil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka, uang yang orono, sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad ke-4. Kalau ngakunya di Yaman abad ke-4, abad ke-4 kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid.
Lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Silakan cari bapak-bapak di internet. Truk Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad kelima Ibnu Samurah Al-Jadi. Nggak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya apa namanya itu cucu namanya Muhammad Shahib Mirbat pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau, namanya Muhammad Ali Al-Qal'i, sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbat, kita dapat kitab Al-Iqlil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbat, kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbat. Yang lain disebutin, Muhammad Shahib Mirbat ini tidak disebutin. Katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbat semua muridnya dia. Tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang ini gurunya Anu, ini apa namanya mendirikan NU, ini apa namanya menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak ada, nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana apa Soekarno apa benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, ya ndak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan apa namanya itu teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit. Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak, dan tidak ada peristiwa dia ke rumah Habib minta doa, minta restu untuk membacakan teks proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang gede, ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya periksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh di mesin, seret. Oh ini golongan darah O. Begitu juga tentang tes DNA, diambil sampelnya bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan kalau ludah tinggal begini, bisa disampel di mesin kemudian kelihatan. Oh ini Kiai Nurholis dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah sampai leluhur ke 50. Nah, leluhur yang ke-51 ini adanya di Pakistan sampai leluhur yang ke-60. Leluhur yang ke-61 adanya di Mesir. Itu semua bisa kebaca, Pak, zaman sekarang ini. Dan mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Dari haplogrup ada haplotype, ada haplogrup. Haplogrup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak, itu masih satu paling kan. Nanti kalau punya keturunan yang lebih banyak ada mutasi genetik, nanti ada B, C, D gitu. Nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu berbeda misalnya. Nah, ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah. Dia bukan turunan Nabi Ibrahim, dia bersaudara di Nabi Nuh. G ini saudara di Nabi Nuh. Nanti Nabi Nuh punya keturunan. Ini haplogrupnya bermutasi.
dari IJK menjadi J1. Dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki, dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus. Ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj aja di situ. Nggak percaya ini Kiai Kholis, masya Allahnya nggak percaya ini. Lihat di YouTube